terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Time to Talk bersama saya Dita Ruspendi. Kali ini kita masih membahas dengan tema mudahnya terdakwa kasus korupsi bebas. Jadi memang tindak pidana korupsi ini seolah menjadi virus pemirsa. Di mana-mana korupsi, tapi hukumannya dianggap tidak sesuai ya oleh beberapa tokoh, dan salah satunya masih terhubung bersama kami melalui sambungan virtual Kang Khairul Anam Gumilar, Ketua Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam Jawa Barat. Kang Anam, masih di tempat? Kang Anam, sebelum kita lanjut kepada perbincangan kita simak terlebih dahulu ada VT berikut ini ya. Kita simak bersama. Usai menjalani pemeriksaan 3 aparatur sipil negara berinisial DA, ML, dan ES digelandang ke mobil Kejaksaan Negeri Cikarang untuk menjalani penahanan di rumah tahanan titipan Polres Metro Bekasi. Ketiganya ditahan setelah pihak Kejaksaan Negeri Cikarang memiliki cukup bukti tindak pidana korupsi yang dilakukan ketiganya. 3 aparatur sipil negara ini melakukan tindak pidana korupsi di 2 dinas yang berbeda. Tersangka DA terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan alat berat saat dirinya menjabat sebagai Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi dengan taksiran kerugian negara sebesar 1,5 miliar rupiah. Pelaku terbukti melakukan markup anggaran pengadaan alat berat untuk menangani overload di TPST Burangkeng. Hari ini kita penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi melaksanakan penegakan hukum sebagai bagian dari proses penegakan hukum menangani perkara tindak pidana korupsi yang saat ini sedang kita tangani, yang mana telah sampai pada tahap penyidikan. Ada 2 perkara yang kami laksanakan tindakan penahanan pada hari ini. Yang pertama pada perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan alat berat atau bulldozer Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2019, dan yang kedua adalah dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan retribusi pelayanan tera ulang pada tahun 2017 di Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi. Sementara ML dan ES dari Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi melakukan tindak pidana korupsi retribusi meteorologi yang merugikan negara 1 miliar rupiah. Ketiganya akan menjalani penahanan dalam 20 hari ke depan. Hingga kini pihak Kejaksaan Cikarang masih melakukan pengembangan terkait kasus yang menjerat 3 ASN tersebut, guna mengungkap aktor-aktor lain yang turut berperan merugikan negara. Agustian, Badar TV, Bekasi. Ya, 3 ASN terlibat kasus korupsi, salah satunya markup alat berat. Kang Anam, tidak hanya di kota-kota besar ya, atau di pusat pemerintahan saja, korupsi juga terjadi di sejumlah daerah, seperti yang sudah tadi kita simak baru saja. Dan menurut Kang Anam, apa yang membuat hal itu bisa terjadi, Kang Anam? Yang pertama itu adalah pengawasan melekat. Jadi pemerintah itu punya sistem pengawasan melekat terhadap lembaganya sendiri. Nah, pengawasan melekat ini kan fungsinya ada di pimpinan. Nah, seharusnya pimpinan ataupun kepala daerah itu punya controlling terhadap kinerja aparatnya. Kalau berbicara case di Kabupaten Bekasi. Nah, ini kan lemahnya controlling dari pengawasan melekat yang memang harus ada di level aparatur pemerintahan. Nah, sehingga mencegah tindak pidana korupsi terjadi di level kabupaten kota. Yang kedua, itu adalah bagaimana civil society yang ada di level kota kabupaten itu juga concern terhadap pencegahan tindak pidana korupsi. Nah, jarang sekali memang kita temukan lembaga-lembaga korupsi yang memang levelnya level provinsi ataupun kota kabupaten. Nah, seharusnya masyarakat juga mulai sadar bahwa anggaran publik itu adalah anggaran kita sebagai masyarakat, dan tugas tanggung jawab kita sebagai masyarakat mengawal anggaran publik. Nah, ini yang memang masih belum berjalan, bagaimana diskursus tentang pentingnya anggaran publik untuk keberpihakan masyarakat, sehingga masyarakat juga peduli terhadap anggaran publik, sehingga tindak-tindak
pidana korupsi di level kota kabupaten itu bisa dicegah dengan pengawasan anggaran publik yang dilakukan oleh masyarakat. Dan terakhir, itu adalah peran media. Jadi peran media yang memang harus berani untuk mengekspos tindakan-tindakan yang memang mencurigai terhadap ancaman yang memang dilakukan oleh pejabat-pejabat untuk mengambil uang-uang rakyat. Nah, ini yang memang sebetulnya 3 ini yang memang harus dilakukan. Oh ya, dan terakhir, saya belum menemukan format bagaimana juga di level kabupaten kota, kejaksaan itu punya format tindak pencegahan korupsi. Nah, ini harus penting juga. Tindak pencegahan korupsi yang memang dilakukan oleh kejaksaan, sehingga yang tadi saya katakan, ketika kekuasaan sudah didesentralisasikan, ada indikasi-indikasi yang memang bisa dilakukan oleh penguasa di level kabupaten kota untuk melakukan korupsi, dan penegak hukum pun juga punya aktivitas ataupun punya tindakan untuk melakukan pencegahan di level kabupaten, khususnya ada kejaksaan. Nah, itu Mbak Dita. Ketika kekuasaan didesentralisasi menjadi semakin memungkinkan ya terjadi korupsi di setiap levelnya begitu. Berarti Kang Anam ini secara tidak langsung menyebut salah satu dari yang sudah disebutkan tadi itu masih lemah di Kabupaten Bekasi. Di antara controlling dari pimpinan, kemudian circle society, dan juga peran media. Bagaimana Kang Anam? Ya, itu sebetulnya masih lemah karena sesungguhnya kalau memang di level kota kabupaten masyarakatnya sudah aware terhadap anggaran publik, bisa meminimalisir misalnya aktivitas-aktivitas yang mencurigakan sehingga terjadi indikasi. Yang kedua, edukasi yang memang dilakukan oleh aparat penegak hukum di level kabupaten kota. Misalnya yang tersedia itu kan ada 2 kalau level kabupaten kota. Itu ada kepolisian dan kejaksaan. Bagaimana kepolisian dan kejaksaan ini sama-sama merangkul, mengedukasi masyarakat, apa sih indikasi-indikasi korupsi. Masyarakat harus tahu. Masyarakat juga harus paham bagaimana, dan ini harus ada tupoksinya. Siapa tupoksinya? Di aparat penegak hukum. Maka dari itu sebetulnya tanggung jawab ini sebetulnya tetap ada di pemerintah, ada di lembaga negara. Lembaga negaranya siapa? Kalau saya lihat itu ada 2. Ada kepolisian sama kejaksaan di level kabupaten kota yang memang harus mencerdaskan masyarakatnya untuk sama-sama mengawal anggaran publik. Nah, ini sebetulnya yang memang harus dilakukan. Dan yang terakhir, sistem pengawasan goodwill dari pemerintah itu bentuknya transparansi. Ketika pemerintah tidak transparan, maka birokrat ataupun ASN yang ada di bawahnya itu punya potensi untuk melakukan korupsi. Tetapi kalau dibuatkan sistem oleh bupati, oleh wakil bupati, punya goodwill untuk membuat sistem, dan DPRD sama-sama membuat sistem transparansi tentang anggaran publik, itu meminimalisir untuk ASN ataupun bawahannya melakukan tindak pidana korupsi. Dan masyarakat juga secara tidak langsung dicerdaskan oleh goodwill pemerintah level kabupaten kota, khususnya di Kabupaten Bekasi, sehingga sadar bahwa ini adalah anggaran publik, menjadi sama-sama mengawasi. Kalau misalnya semuanya dilakukan transparansi, saya pikir ini meminimalisir tindak pidana korupsi di level kabupaten. Baik. Dan seperti yang kita ketahui Kang Anam ya, di tengah pandemi ini beberapa terdakwa kasus korupsi mendapat diskon hukuman. Berbagai media berbondong-bondong membuat berita gebiar diskon Kang Anam. Mantan Menteri Sosial ya, salah satunya Juliari Batubara, kemudian ada Jaksa Pinangki, kemudian tadi juga kita sedikit membahas Bupati Bandung Barat yang nonaktif. Dan bagaimana pendapat Anda Kang Anam sebagai seorang pemuda, karena kasus korupsi sendiri sepertinya menjadi hal yang menarik dibahas oleh sejumlah pemuda ya? Ya, ini kan sebetulnya pandemi ini jadi momentum untuk beberapa kelompok di elit. Dan ini sebetulnya saya menagih komitmen pemerintah, khususnya waktu itu Ketua KPK yang memang mengatakan bahwa, bahkan sampai mengatakan bahwa akan dihukum mati ketika memang dana-dana bansos, dana-dana korupsi itu, dana-dana bansos itu dikorupsi oleh pejabat-pejabat pemerintah. Dan tidak lama dari situ kan tidak seperti itu ya Kang Anam.
jauh. Misalnya Pak Menteri kemarin misalnya Juli Batubara, itu kan juga saya juga menyayangkan kenapa vonisnya sangat di tengah. Posisinya kan di vonis hanya jaksa penuntut umum itu kan 11 tahun menuntutnya, hakim mengabulkan 12 tahun. Kalau di undang-undang korupsi kan ada batas maksimal, kenapa tidak dituntut 20 tahun? Atau misalnya hukuman mati sekalian. Nah, di situ saja kan sudah terlihat bahwa perangkat penegak hukum kita itu tidak serius. Salah satu indikasinya adalah jaksa penuntut umum kenapa tidak menuntut 20 tahun penjara. Apalagi itu korupsinya sangat besar di tengah pandemi. Sama halnya misalnya di Kabupaten Bandung Barat. Itu kan kasus pengembangan yang dilakukan terhadap mantan bupati. Merembet si A, si B, dan si C. Nah, ketika memang tidak bisa mengembangkan, itu kan kelemahan aparat penegak hukum kita. Karena posisi korupsi ini pada dasarnya itu tidak bisa dilakukan oleh tunggal. Pasti dilakukan oleh ada beberapa pihak terkait. Nah, ini kan sebetulnya yang memang lemah di kita, belum pernah ataupun jarang sekali terjadi proses pengembangan tindak pidana korupsi ini itu sampai ke akar-akarnya. Salah satunya kan Kabupaten Bandung Barat. Hanya mantan bupati saja yang memang divonis, tetapi yang lainnya lepas. Dan sampai hari ini tidak ada pengembangan lagi. Sama halnya dengan Juli Batubara, ambil 1, 2, 3 orang sebagai contoh, udah gitu tidak ada pengembangan lagi. Nah, yang terakhir itu adalah keseriusan penegak hukum. Salah satunya adalah jaksa penuntut umum. Misalnya Mbak juga bisa lihat hari ini di pemberitaan, pasti itu batas minimal 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun. Padahal kan ada batas maksimal. Ini kan jaksa penuntut umum pun juga tidak serius untuk melakukan penuntutan terhadap korupsi. Bahwa sejauhnya korupsi itu adalah kejahatan yang sangat merugikan orang banyak. Dan ini harus dipahami kita semua. Apalagi kemarin yang di DPRD Provinsi Jawa Barat, tanggal 4 November itu 2 tahun. Itu kan keterlaluan. Nah, ya ini yang memang tidak habis pikir bagi kita, yang memang banyak harus dievaluasi tentang fenomena kasus korupsi ini yang terjadi di Indonesia, yang sudah merajalela sampai level kota kabupaten, dan perangkat negara ini, khususnya penegak hukum itu harus melakukan reformasi besar-besaran. Itu yang saya pikir sih, Mbak. Menurut Kang Anam ini korupsi tidak bisa dilakukan sendiri begitu ya, Kang Anam ya? Ya. Baik, Kang Anam, setuju juga Kang Anam dengan peraturan bahwa KPK ini berada di bawah Presiden? Ya, ini kan sebetulnya saya pikir sudah melanggar spirit munculnya KPK. Bahwa dulu munculnya KPK ingin memberantas korupsi secara independen. Nah, keindependenan ini kalau di bawah Presiden itu kan menjadi lemah. Apalagi yang saya khawatirkan dan teman-teman mahasiswa khawatirkan, ini akan menjadi alat politik bagi penguasa. Dan ini yang memang akan menjadi merembet bukan hanya tentang korupsinya, tetapi menjadi alat politik untuk kebijakan-kebijakan yang memang tidak pro rakyat, yang itu bisa menjadikan alat politiknya. Nah, ini kan hari ini kan yang kita khawatirkan ketika memang KPK ini di bawah Presiden. Nah, itu kan sebetulnya sudah melanggar spirit kenapa sih terbentuknya KPK. Karena pada waktu Orde Baru, rezim itu, pemerintah itu, Presiden itu sangat otoriter, bagaimana korup terjadi di sana, di tingkat elit, dan tidak ada yang memang bisa menyentuh lingkaran Presiden, kan begitu, lingkaran istana. Ini kan sebetulnya sia-sia kalau memang KPK secara kelembagaan di bawah Presiden. Itu kan sama aja sebetulnya. Bagaimana KPK, Presiden itu dilindungi oleh KPK, kan begitu. Nggak mungkin lingkaran istana itu tersentuh, kan begitu jadi ceritanya. Nah, ini kan kekhawatiran yang memang dimiliki oleh kami, dan ini saya pikir sudah jauh dari spirit terbentuknya KPK dari masyarakat Indonesia pada saat reformasi. Jadi menurut Kang Anam ini adalah aturan ini bisa menjadi alat politik untuk kebijakan yang tidak pro kepada rakyat begitu ya. Kang Anam, pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Jadi ini saya mengutip quotes nih ya dari Pak Anies Baswedan, korupsi adalah gejala, penyakitnya adalah minimnya integritas. Nah, kita akan menggali lebih dalam lagi tentang hal apa saja yang bisa menjadi obat penawarnya. Dan akankah virus korupsi bisa musnah?
Tetaplah bersama kami, Mirsa. Kita akan kembali usai jeda berikut.